Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam, selamat pagi, dan selamat berjumpa kembali dengan program Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi dari GKJ Condong Catur, yang pagi ini masuk pada edisi Senin 25 September 2023. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga pagi ini kami boleh bangun dari tempat peristirahatan kami di dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kami beraktivitas, izinkan kami akan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu sebagai bekal dalam kami beraktivitas hari ini. Mohon kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami, sehingga kami boleh menerima dan menerapkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pagi ini bacaan firman Tuhan akan diambil dari Mazmur 119 ayat 14 sampai 16 yang akan dibacakan oleh anak kami Ivana, jemaat anak gereja kita. Silahkan, Nak. Pembacaan diambil dari Mazmur 119 ayat 14 sampai dengan 16 yang demikian. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergema dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih, anakku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang mengasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini diberi tema pedoman yang sempurna. Beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke saudara kami di Bojonegoro. Di dekat wastafel ada tulisan, kalau tidak bersih dipotong. Di RT ada papan pengumuman yang diberi tulisan dilarang ngebut banyak anak-anak. Kemudian di gereja kita juga sering diumumkan HP mohon di silent. Kemudian setelah persekutuan gelas dan bekas makanan mohon dibawa keluar ditaruh di tempatnya. Di dunia pendidikan mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi ada satu sistem yang kita sebut dengan sistem penjaminan mutu yang dilengkapi dengan berbagai dokumen yang sangat banyak. Kemudian ada apa yang disebut dengan SOP, standar operating prosedur, dan lain sebagainya. Untuk apa semuanya itu? Tentu diciptakan agar ditaati oleh semua anggota atau orang-orang yang terlibat di dalamnya, sehingga kehidupan atau keluarga atau kelompok tersebut dapat meningkatkan kualitasnya. Anggota yang ada di dalamnya atau siapapun yang terlibat di dalamnya akan merasa nyaman, rasa senang karena semuanya serba teratur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang mengasihi Tuhan. Dalam ayat yang kita gunakan sebagai dasar renungan pagi hari ini, yaitu dari Mazmur 119 ayat 14 sampai 16, dikatakan bahwa Tuhan memberikan firman-Nya sebagai pedoman bagi kehidupan kita.
Firman Tuhan merupakan pedoman kehidupan yang sempurna karena menyang bagi seluruh kehidupan kita. Firman Tuhan juga berlaku secara sepanjang masa. Tidak ada akhir masa berlakunya bagi pedoman yang dibuat atau yang difirmankan oleh Tuhan. Bagaimana kita merespon pedoman dari Tuhan yang merupakan firman-firman itu? Panduan dan petunjuk yang kita peroleh dan kita buat di dunia ini seharusnya merupakan penjabaran dari firman Tuhan tersebut. Dan kemudian ketika kita mentaatinya dengan segenap hati, tentunya akan kita menikmati dan kemudian kita dapat merasakan manfaat yang luar biasa. Firman itu akan menghidupi kita. Kita tak akan ragu-ragu dalam melangkah, karena setiap langkah kehidupan kita menjadi selaras, menjadi seirama dengan firman Tuhan tersebut. Firman Tuhan akan menguatkan di saat kita jatuh. Kita akan mensyukuri setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita senantiasa akan melangkah dengan pasti karena kita memiliki firman Tuhan. Kita mentaati firman Tuhan sebagai pedoman hidup yang pasti. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Mampukan kami agar kami dapat merespon pedoman-pedoman Tuhan, pedoman-pedoman-Mu yang diterjemahkan di dalam peraturan, di dalam ketetapan, dan juga di dalam tata tertib yang kemudian mudah diterapkan secara teknis di dalam kehidupan kami, baik di dalam gereja, baik di dalam keluarga, maupun di dalam masyarakat, sebagai cerminan ketaatan pada firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memulai beraktivitas pada pagi hari ini. Tuhan memberkati.